Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 28 Januari, judul renungan kita, Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat hafalan, Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Pesan untuk memberikan nama Yesus kepada bayi yang sama yang akan dilahirkan oleh Maria dinyatakan bukan hanya kepada Maria sendiri. Pesan yang sama juga diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf di masa waktu yang berbeda. Kepada Yusuf, malaikat Tuhan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 20 bagian B sampai ayat 21. Maria belum menikah dengan Yusuf ketika malaikat memberikan pesan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang harus diberikan nama Yesus. Dia masih hanya bertunangan dengan Yusuf. Demikian juga Yusuf belum menikahi Maria ketika pesan malaikat itu dinyatakan kepadanya. Inilah yang disebut rencana Allah, bukan rencana manusia. Kehadiran Yesus sebagai utusan Allah di dunia ini adalah menjadi penyelamat umatnya dari dosa. Umatnya yang dimaksud adalah orang-orang percaya dan mau menerimanya. Semata-mata adalah inisiatif dan rencana Allah. Inisiatif dan rencana Allah dari sejak semula, karena didasarkan oleh kasih Allah. Rasul Yohanes menegaskan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus disebut anak Allah yang tunggal, itu pernyataan Yohanes. Dan malaikat yang datang mengunjungi Maria di rumahnya dan berpesan kepadanya juga berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 32. Berbahagialah kita, karena Yesus disebut anak Allah. Karena kalau kita mau menerima dia sebagai sahabat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga disebut anak-anak Allah. Itulah kata firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12. Pastikanlah supaya engkau menerima Yesus sebagai sahabat terbaikmu dan sebagai Tuhan Juru Selamatmu.